istilahnya seorang seniman, seorang kreator, seorang yang mencintai suatu pekerjaan adalah harus mempunyai satu konsep penghasilan sendiri yang lepas dari seni itu sendiri. Akhirnya apa? Seni kita bisa maju. Senari podcast, seni dan inspirasi, kelurahan ini nanam Kediri. Oh yeah. Halo Sobat Senari, bertemu kembali pada siang hari ini di Senari, podcast seni inspirasi Kelurahan Ringin Anom. Kalau kita berbicara budaya, ada banyak sekali ragam macamnya. Dan ternyata di kota Kediri ada wadahnya Sobat Senari. Namanya DKD, Dewan Kebudayaan Kota Kediri. Iya, Daerah Kota Kediri. Oke. Pada hari ini kita akan mendatangkan ketuanya langsung, Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri, DKD. Nah, tidak usah berlama-lama, sekarang kita langsung aja berkenalan dengan beliau. Selamat sore, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan dirinya, Pak Wahyu ini nama lengkapnya siapa, backgroundnya bagaimana, selayang pandangnya. Nama saya Yuwono Wahyu Alam. Saya adalah pelestari tanaman obat. Jadi kegiatan saya rutin adalah meracik jamu, kemudian melestarikan tanaman obat, dan banyak berkegiatan dengan masyarakat. Iya. Terus berkaitan dengan hal tersebut, domisilinya? Ya, domisili saya di Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Di Kelurahan Pesantren, Kelurahan Banaran itu kita punya Kebun Toga Wahyu Alam. Kebun Toga Wahyu Alam. Kebun Toga Wahyu Alam. Iya. Mungkin kita berkaitan dengan DKD dulu nih. Yes, ya. Sebelumnya Pak Wahyu ini bagaimana? Kok bisa menjadi ketua DKD? Ini perjalanannya bagaimana? Kan sebelumnya ternyata di herbal. Iya, betul sekali. Jadi kita sebelum menjadi anggota DKD, kita ada satu kegiatan yang memang rutin. Ya. Kita rutin ngisi acara toga, tanaman obat keluarga itu, di salah satu TV nasional Kediri selama 15 tahun tidak pernah berhenti. Wah. Nah, dari karena 15 tahun itu kita tidak pernah absen, terus setiap minggu berkegiatan, akhirnya masyarakat mengenal kita bahwa kita adalah pelestari dan peracik jamu. Salah satu 10 objek kebudayaan kita adalah salah satunya adalah pengetahuan tradisional termasuk jamu. Ya, akhirnya beberapa pasien saya, beberapa orang yang pesan jamu adalah juga seniman dan para budayawan Kota Kediri. Begitu ternyata ceritanya. Iya. Berkaitan dengan Dewan Kebudayaan Daerah. Iya. Sejauh mana panjenengan selama ini? Ini sudah berapa tahun menjadi ketua? Kira-kira hampir 3 tahun ini. 3 tahun ini. Iya. Mungkin apa kiprah yang sudah dilakukan untuk mengembangkan kebudayaan khususnya di Kota Kediri? Iya. Pak Wahyu. Kebetulan saya selaku ketua, teman-teman dari Dewan Kebudayaan banyak praktisi-praktisi budaya ya. Ada teater, ada seni tari, kemudian seni tradisi, kemudian bidang sastra, bidang ritus, dan yang lain. Oh, ritus juga? Ritus juga, iya, jadi ritus juga. Itu merupakan salah satu kelompok atau salah satu komunitas teman-teman yang berkreasi. Dalam artian kreasinya ini membidangi masing-masing bidang. Umpama salah satunya kalau pengetahuan tradisional terkait pengetahuan huruf Kediren, huruf Kediri asli. Punya huruf sendiri ya? Huruf Kediri asli itu punya.
kemudian doa-doa. Beda ya itu dengan Hono Coroko itu. Berbeda sekali. Untuk huruf Kediren itu berbeda sekali. Iya. Kemudian ada lagi terkait apa doa-doa kegiatan upacara itu berbeda lagi. Oh, Kemudian ada lagi seni tari dan seni budaya. Memang Kediri ragamnya banyak. punya corak yang berbeda-beda. Ya, itu merupakan satu rangkaian. Justru berbeda itu kita menjadi kuat karena keragaman dan eksis terus berkreasi dan berkegiatan. Iya. Berarti sangat sibuk sekali beliau. Iya, betul sekali Pak Lurah. Ah, Iya. Ini yang saya perlu gali lagi. Iya. Kalau melihat jam panjenengan itu yang sangat sibuk ini, bagaimana cara membaginya, Pak? Iya. Rutinitas kegiatan kita sehari-hari Iya. pagi hari adalah menyiapkan racian jamu untuk pesanan-pesanan, Pak. Iya. Jadi kita melayani masyarakat apa yang memang dipesankan, apa yang memang segera kita racik. Iya. Itu kan juga tradisi budaya nenek moyang dulu. Akhirnya kita siapkan. Di waktu senggang kita juga masa-masa tahun sebelum COVID dulu ya, Iya. antara tahun 2015 atau 2010, kita juga membina teman-teman seniman untuk berkreasi sebelum menjadi anggota Dewan Kebudayaan. Iya. Contohnya kita mendirikan ketoprak Wahyu Ningrat, kemudian campur sari Wahyu Ningrat, mewadahi teman-teman seniman, wayang panji itu, wayang kayu itu, kemudian berkebudayaan mengumpulkan teman-teman yang berkegiatan mocopat juga, menjadi anggota beberapa organisasi kesenian juga. Jadi secara tidak langsung Wayang Jemblung juga. wayang jemblung juga. Jadi istilahnya seorang seniman, seorang kreator, seorang yang mencintai satu pekerjaan adalah harus mempunyai satu konsep penghasilan sendiri yang lepas dari seni itu sendiri. Akhirnya apa? Seni kita bisa maju karena berkesenian adalah menyalurkan hobi, menyalurkan nilai-nilai panggilan jiwa untuk berkreasi. Jadi Luar biasa. biayanya dari berkegiatan jamu. Iya. Seni memang panggilan hati. Ya? Iya, panggilan hati, panggilan jiwa. Dan juga melalui kesenian kita juga bisa berbagi edukasi, berbagi pengalaman. Justru menguatkan kita bahwa kegiatan kita, bisnis kita semakin kuat. Karena apa? Kita semakin dikenal masyarakat bahwa kita adalah peracik jamu. Paling tidak ada keluarganya yang sakit, pasti pesannya ke kita juga. Makin circle-nya makin luas. Makin luas, justru dampaknya semakin positif. Iya, betul sekali. Di Dewan Kebudayaan sendiri ya, Iya. di DKD itu kan ada banyak orangnya juga. Iya. Tentunya tidak semuanya akan sama plek ketiplek dengan pola pikir panjenengan. Iya. Bagaimana kemudian bisa menyeimbangkan, menyelaraskan semangat itu, menyampaikan kita saling berbagi semangat supaya mereka juga tersemangati seperti panjenengan. Iya. Jadi intinya ada salah satu pendapatan saya itu memang saya bagikan ke kegiatan seni tersebut. Contoh yang paling sederhana kalau kita kumpul gitu ya. Paling tidak teman-teman kita sebagai ketua, kadang-kadang sebagai tuan rumah, kita harus gupuh suguh ya. Dalam artian, ayo kumpul yuk, sambil istilahnya kita minum jamu, kita ada sedikit makanan kecil, ada sedikit apa-apa yang memang makin sehat minum makin jamu. Sehat. Paling tidak dengan satu konsep bahwa kita berkegiatan, kemudian ada sedikit sarana untuk penunjangnya. Ada nilai plus sendiri yang intinya adalah sebagai penyemangat teman-teman. Dalam artian kita tidak hitung seperti itu ya. Paling tidak berkegiatan yang maju, salah satunya harus punya usaha yang untuk mendukung kegiatan itu sendiri. Iya. Luar biasa sekali. Iya. Sekarang begini, Pak. Kalau kita menilik ya. Iya. Mau organisasi apapun pasti ada naik turunnya. Iya. Nah, ketika panjenengan masuk di dalam DKD, Iya. tentu kan tidak semulus apa yang dibayangkan jenengan. Iya. Ada banyak hal di awal. Iya. Karena jenengan harus
beradaptasi. Iya, Ya mungkin betul sekali. ada nggak kendala di Iya. awal untuk beradaptasi dan lain sebagainya? Iya, karena sebelumnya saya sudah mengkoordinir teman-teman seniman ketoprak. Iya. Itu justru tingkat kesulitannya lebih sulit mengumpulkan teman-teman ketoprak dibanding teman-teman DKD. Oh. Karena tingkat intelektual dan Dedikasi, kondisi apa ya secara ekonominya juga sangat berbeda. Oh. Teman-teman seniman dari DKD kan ada dari ASN pegawai negeri, ada dari pengusaha, ada dari seorang apa ya istilahnya punya sanggar yang menghasilkan paling tidak berbeda dengan yang memang murni dari anggota-anggota kita teman-teman ketoprak yang memang 100% dapat apa ya dapat penghasilannya dari berkegiatan ketoprak itu. Iya. Iya. Wah, luar biasa ini DKD. Iya. Sejauh ini mungkin ada prestasi-prestasi yang sudah dicapai di berkesenian, berkebudayaan di DKD. Iya. Kemarin juga beberapa kali, ya, Iya. Pak Sandiaga Uno Sandiaga juga Uno. hadir juga di Iya. kegiatan panjenengan. Ya. Iya. Jadi dalam hal ini setiap anggota DKD punya kegiatan yang mempunyai satu prestasi. Contoh, maksud maaf bukan kita menyombongkan, gitu. Iya. Saya tahun 2023 mendapat penghargaan KPID Jawa Timur sebagai salah satu kegiatan berbahasa Jawa dalam satu acara budaya terbaik Jawa Timur. Kita mengalahkan salah satu televisi terkenal di Jawa Timur yang lain. Meskipun keren. TV kita di Kediri TV lokal ya, KSTV TV lokal bisa mengalahkan TV-TV besar nasional. Keren. Itu yang pertama. Komisi penyiaran ya. Kondisi KPID Komisi Penyiaran Jawa Timur ya Pak. Iya. Kita juara 1 untuk program berbahasa terbaik Jawa, nggih. Iya. Itu salah satu. Kemudian dari teman-teman yang lain banyak prestasi-prestasi yang lain yang mengangkat bahwa DKD adalah punya potensi besar, punya anggota-anggota yang mempunyai militansi dan mempunyai prestasi yang luar biasa. Iya. Termasuk yang kami rasakan khususnya Iya. yang ada di Kelurahan Ringin Anom itu pendampingan dari Pendampingan, DKD betul. berkaitan dengan kesenian tradisional di kelurahan Kelurahan betul bagus juga. sekali. Sinergitas. Kemarin kan pada waktu pelatihan Kediri menari, pada waktu kita mendatangkan Niken Salindri, Iya. juga kita mendatangkan teman-teman pelatih ketoprak binaan saya Pak itu dulu. iya, Karena kita sudah kenal baik ya. Iya. Coba dilatih Ringin Anom bagaimana agar lebih bagus. Iya. Tanpa berucap 2 kali langsung berangkat. Dari Mas Dan Satur, Pak termasuk saya Koco. juga main di situ. Iya bisa juga itu dulu Pak Lurah ya. Iya. Jadi kita sudah ada sambung rasa Iya. hubungan yang sudah melekat, sudah baik. Dan kita sendiri dalam proses pembinaan ketoprak dulu biayanya tidak sedikit Pak. Kita menyiapkan tempat, menyiapkan sarana prasarana agar ketoprak di Kota Kediri lebih muncar lagi. Akhirnya apa? Timbul satu kepercayaan bahwa kalau ada satu kegiatan, kalau yang bina, saya otomatis semua mesti akan beres. Keren. Kepercayaan ya, Iya. program kepercayaan. Kemudian lagi nih Pak Wahyu, Iya, ini sesuai dengan passion awal panjenengan, Iya. yaitu di herbal dan Iya. jamu. Ini kalau kita berbicara jamu itu terkadang generasi Z khususnya, iya, zaman now ini, Iya. banyak yang kemudian tidak tahu menahu. Bagaimana kemudian panjenengan yang saat ini ada Iya. di DKD iya. untuk tetap mengedukasi mereka supaya menggemari jamu. Kan jamu itu sudah pahit, nggak Iya. enak, warnanya juga kadang nggak menarik gitu loh. Iya, kadang. betul. Bagaimana itu? Itulah yang memang secara umum kita gaungkan sekarang. Iya. Jadi kita bekerja sama dengan DKD menggaungkan bahwa jamu itu enak, jamu itu sedap. Salah satu kegiatannya adalah kita membantu kegiatan P5. P5 P5 itu ekstrakurikuler di sekolah. di sekolah itu dari TK, SD, SMP, SMA, dari universitas. Kita rutin mengadakan acara pengenalan dan program peracian jamu agar dikenal di masyarakat. Dan itu sudah berlangsung hampir 10 tahun ini dan kita rutin setiap bulan. Bahkan dari program DKD ada program salah satunya adalah pelatihan ibu-ibu PKK seluruh Kota Kediri dengan waktu bergulir.
Umpama bulan ini kecamatan pesantren, Iya. bulan ini kecamatan kota, bulan ini kecamatan Mojoroto, bahkan yang kemarin itu kita juga mendatangkan kelompok ibu-ibu PKK dari beberapa kelurahan termasuk Ringin Anom sendiri untuk hadir di DSG yang mungkin 3 bulan yang lalu. Itu Iya. gratis semua. Gratis, tidak ditopang oleh dana pemerintah, tidak ditopang oleh dana organisasi, karena memang organisasi kita memang saat ini memang organisasi perjuangan ya. Berarti pure panjenengan ya, Pure kegiatan saya dan dibantu oleh teman-teman. teman-teman. Dari konsumsi, dari persiapan tempat, dari semua gratis. Wes, Iya, saya juga sebagai orang umum Iya. menyampaikan terima kasih panjenengan juga Sama-sama, sudah Pak Lurah. mengedukasi mengedukasi banyak orang dari Iya. anak muda sampai orang yang orang dewasa. dewasa. Karena apa? Banyak sekali orang itu nggak tahu Iya. takaran. Takaran, Yang pertama tadi belum teredukasi. teredukasi. Yang kedua takarannya nggak tahu. Iya, Ya, kalau jenis-jenis tanamannya jenis juga tanamannya juga belum banyak yang kenal ya. banyak yang kenal. Tahunya paling kunyit. Iya, betul sekali. Dan sebenarnya kalau kita ulik lebih dalam lagi, herbal atau jamu itu tidak hanya upaya preventif, ternyata pengobatan juga bisa. Bisa juga. Mungkin Iya, sejauh mana pengalaman panjenengan ketika ada pengobatan? Setahu saya itu kalau alergi ternyata kunyit langsung hilang, alergi Iya. maksudnya biduran atau apa Iya. gitu. Itu ada dari beberapa pasien saya, anak-anak SMA, anak SMP yang mengalami gangguan saraf mata. Gangguan saraf mata. Karena apa? Pengaruh dari HP, gadget yang memang terlalu berlebih. Apa akhirnya pandangan saya kok buram, pandangan Akhirnya kita sarankan, Mbak, nanti setiap hari saman minum kunyit asam. Nanti buatnya seperti ini. Terus nanti minumnya pakai jus pegagan seperti dari anggapan anak-anak itu ternyata wah nanti jamu pahit. Ternyata tidak. Dia merasakan wah ternyata jamu itu enak ya. Sama es teh sama teh aja masih enak jamu. Kalau kita meraciknya dengan betul. Bahkan kemarin kita ada pelatihan anak-anak TK dari salah satu TK terkenal di sini. Ya. Setelah diajak belajar geprak, meracik jamu, kemudian minum. Apa yang terjadi? Ngejak kakeknya 3 hari lagi ke tempat saya untuk minum jamu lagi. Itu adalah wujud nyata bahwa budaya minum jamu harus kita kenalkan pada anak-anak kecil. Luar Iya. biasa. Iya. Luar biasa. Dan jamu ini bagian daripada warisan leluhur yang Warisan luar biasa. leluhur yang memang secara umum harus kita lestarikan. Bahkan pada tahun 2024 ya, UNESCO meresmikan jamu adalah warisan dunia yang dimiliki oleh Indonesia. Luar biasa. Iya. Luar biasa, luar biasa. Iya, jadi kita generasi-generasi muda paling tidak harus sudah mulai mengenal jamu. Paling tidak peran DKD sebagai salah satu Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri punya peran, punya tanggung jawab untuk melestarikan jamu agar lebih dikenal di masyarakat. Iya. Keren, Iya. luar biasa. Iya. Mudah-mudahan apa yang jenengan upayakan, Iya. jenengan perjuangkan itu membuahkan hasil progres Iya. untuk kedepannya makin progres lagi. Kemudian ini masih berkaitan dengan tanaman. Iya, Tadi kan herbal ya, Iya. herbal jamu dan lain sebagainya. Sebenarnya kan kalau kita berbicara tanaman, iya, pohon, iya, atau kemudian bunga dan lain bunga, sebagainya, iya, kita punya banyak varian bunga-bunga ya, Iya. pohon yang tidak kalah indahnya dengan mungkin kalau kita kenal sakura iya, di Jepang, Iya. tabebuya dan tabebuya, iya, lain sebagainya. iya, Itu saya pernah mendengar ya, Indonesia punya vegetasi yang juga tidak kalah Iya. seperti mereka. iya. Mungkin panjenengan tahu nggak seperti itu? Iya, jadi memang secara umum saya saat ini lagi menggaung-gaungkan jenis tanaman lokal kita Ya. yang dilupakan oleh masyarakat kita, pemerintah kita, para pemerhati lingkungan kita, yang memang secara umum harus kita angkat dan kita harus segera mengangkat. Salah satunya adalah tanaman asli Jawa, bahkan saya beranggapan sebenarnya tanaman ini asli Kota Kediri. Kota Kota Kediri. Itu dulu saya pada waktu masa kecil banyak tanaman itu di sekitar cagar budaya di daerah
baratnya Sungai Brantas itu, bangunan-bangunan kuno cagar budaya di sekitar Gereja Merah, di belakangnya kanan kirinya patung Supriyadi, itu namanya jenis tanaman Cassia javanica, Cassia javanica. atau dalam istilahnya asem wanggang. Asem wanggang. Asem wanggang. Asem wanggang adalah salah satu tanaman asli Jawa, bahkan dikembangkan di Kota Kediri tempo dulu sebagai salah satu tanaman ikon khas Kediri. Tapi fungsinya untuk apa? Fungsinya dari asem wanggang itu sendiri, itu buahnya dipakai untuk pengobatan bobok maupun minuman yang terkait dengan gangguan sakit kulit. Oh. Iya, jadi memang untuk berarti untuk herbal juga bisa. Memang untuk herbal. Dan tanaman ini Cassia javanica merambah ke seluruh Asia, merambah ke seluruh Eropa, yang merupakan tanaman wajib taman-taman kota. Bahkan malah di sana, di luar negeri. Di luar negeri, bahkan di negeri Thailand sendiri, tanaman itu sebagai salah satu ciri khas provinsi, salah satu di Thailand sebagai ikon. Lah kita yang punya aja bentuknya tidak tahu, populasinya sudah semakin dihilangkan. Paling enggak konsep cagar budaya dengan melestarikan tanaman yang berciri khas khas Kediri harus segera kita wujudkan, Pak Lurah. Oh, keren. Iya. Sekarang bisa kita bayangkan ya. Iya, betul sekali. Thailand aja mewajibkan daerahnya. Iya. Kalau namanya Cassia javanica itu enggak apa-apa. Tapi kan ini Cassia javanica. Berarti Kediri, Jawa. Wow. Identik dengan kerajaan Kediri tempo dulu. Iya. Dari jenis-jenis Cassia ada Cassia fistula. Kalau javanica itu bentuknya merah atau lembayung. Kalau fistula, Cassia fistula asem trengguli itu bentuknya kuning. Kalau digunakan di khususnya Thailand ya, itu di taman, berarti punya penampakan yang indah ya? Sangat indah, melebihi keindahan bunga sakura, bunga-bunga tabebuya, ataupun yang bahkan keistimewaan tanaman ini, tanamannya tidak merusak genteng-genteng, talang atau yang lain, karena daunnya seperti asam kecil. Tapi kalau tanaman tabebuya, pohon bunga Desember kan sudah besar-besar, justru mengotori dan menyumbat saluran-saluran talang di rumah-rumah. Tapi kalau jenis Cassia, jenis itu saya kira tidak dan masih aman dan anti patah, karena kalunya ulet bisa dipakai sebagai bahan mebel. Berkaitan dengan tanaman herbal dan lain sebagainya. Bisa ya disinergikan dengan kegiatan yang ada di Dewan Kebudayaan juga? Saya kira ini sangat bisa sekali. Karena salah satu ikon satu wisata adalah menciptakan satu ruang terbuka hijau dengan konsep tanaman-tanaman berciri khas daerah, kemudian mempunyai keindahan yang luar biasa. Saya kira kita nanti perlu bergandeng tangan dengan pihak pemerintah maupun dari teman-teman pemerhati lingkungan agar tercipta satu konsep seni, konsep ruang terbuka hijau yang berciri khas Nusantara. Ini berkaitan dengan DKD, mungkin bisa juga herbal dan lain sebagainya. Khususnya DKD. Mungkin roadmap atau peta jadwal kegiatan untuk beberapa bulan ke depan bisa diberikan bocorannya, Pak? Mungkin? Iya. Jadi kita memang di Balai Kebudayaan di Jalan Pemuda nomor 20 Cagar Budaya di Taman Siswa. Kita punya suatu kegiatan rutin yang memang secara umum masyarakat nanti bisa berinteraksi dan berkomunikasi, berkegiatan di situ. Ada agenda khusus yang memang secara umum saat ini sudah berlangsung. Salah satunya adalah kegiatan terapi. Setiap Rabu, nanti monggo Pak Lurah, nanti terapi di sana. Kita ada. Kemudian setelah Lebaran, kita ada beberapa kegiatan rutin. Kegiatan rutin berlatih teater, itu setiap minggu sekali. Langsung gas setelah Langsung gas, ya. Kemudian mengenal tanaman obat, kita belajar meracik jamu itu 1 bulan sekali. Kemudian
kegiatan kursus bahasa Jawa dan menulis Jawa. Oh. Itu ada. Kemudian kursus bahasa Kediri juga ada. Nggih. Terus kegiatan tari, kegiatan ekstra yang terkait dengan nyanyi ataupun ngeband. Kita juga saat ini merintis studio band juga, studio tari, yang kontemporer juga ada. Jadi nanti Balai Kebudayaan Kota Kediri akan menampung seluruh aspirasi masyarakat yang pengen berkebudayaan untuk memajukan budaya di Kota Kediri. Keren. Yeah. Budaya itu kan memang luas sekali. Luas sekali. Jadi kita selain tradisional, modern, kemudian ada kerajinan-kerajinan juga nanti kita tampung. Salah satunya yang rutin nanti kita setiap minggu sekali menampilkan kerajinan bagaimana membuat wayang panji juga ada. Wayang juga pemirsa. Iya. Keren. Kemudian ini tadi kan berkaitan dengan banyak kegiatan yang diinisiasi secara mandiri. Iya. Cuman dari itu juga kan panjenengan menyampaikan ada kontribusi juga, bergandeng tangan juga dengan pemerintah dan mungkin swasta. Sejauh mana hubungan keharmonisan antara DKD dengan stakeholder, kemudian swasta, dan juga pihak-pihak lain, untuk kemudian sama-sama memiliki mindset bersama untuk mengembangkan kesenian tradisional dan bagaimana berbudaya yang baik. Iya, harapan besar kita pemerintahan yang baru dari Mbak Wali Kota ini, kita sangat berharap untuk lebih bisa mendukung keberadaan DKD agar lebih eksis. Karena sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kita berkebudayaan dengan kondisi mandiri, Pak. Mandiri. Hanya sekali aja dapat dana hibah 75 juta, tapi sebelumnya kita mandiri dari kegiatan seni tari, seni tarik suara, kegiatan lukis, kegiatan yang lain-lain. Kita banyak ditopang oleh kesadaran teman-teman untuk berkegiatan sosial, tetapi kegiatannya harus terus berjalan. Karena ini adalah panggilan jiwa. Jadi kita ada panggilan jiwa untuk mengangkat potensi budaya di atas kekuatan sendiri dengan berbagai halangan dan berbagai rintangan, tapi kita harus positif bahwa kebudayaan Kediri adalah milik Kota Kediri. Kita sebagai warga Kota Kediri harus berpartisipasi agar budaya di Kota Kediri hidup dengan berbagai cara dan upaya kita. Untuk melestarikannya. Ini closing statement. Kita berada di penghujung acara, karena sebenarnya kalau kita berbicara DKD, kebudayaan dan lain sebagainya, apalagi jamu, itu kita butuh sesi yang panjang sekali sebenarnya. Ini mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, mau untuk generasi muda atau kemudian masyarakat umum berkaitan dengan kebudayaan dan berkesenian. Monggo bisa disampaikan. Kota Kediri adalah kota tua yang punya potensi besar untuk agar kebudayaan kita berefek memakmurkan masyarakat kita, Pak. Salah satunya adalah memanfaatkan keberadaan jembatan lama Kota Kediri sebagai mutiaranya Kota Kediri. Dari mutiaranya Kota Kediri, kita punya satu konsep bersama bahwa dari jembatan itu maka kebudayaan kita bisa hidup. Salah satu contoh adalah bahwa di barat sungai dulu banyak cagar budaya yang memang mempunyai nilai eksotik dan nilai sejarah. Contohnya kantor Polresta itu dulu benteng masa Belanda, Pak. Kemudian ada tempat residen, kemudian ada jembatan Gereja Merah. Gereja Merah. Dengan jembatan lama itu, kemudian di timur sungai ada Kampung Pecinan. Ada tempat rumah sakit DKT itu dulu cagar budaya, Pak. Iya, itu paling tidak satu ring bantaran sungai dan satu ring tempat itu kita buat satu konsep bersama bahwa di situ adalah salah satunya Malioboro-nya Kota Kediri. Itu
Mimpi yang luar biasa. Ya paling tidak nanti kerjasama kalih panjenengan, Oke. kalih dari dinas Ringin kebudayaan, juga masuk bagian dari ringin nanom termasuk itu. Paling tidak kita buat satu konsep kawasan budaya, kawasan wisata yang berciri khas Kota Kediri dengan satu konsep menghidupkan ekonomi kerakyatan, menghidupkan kebudayaan masyarakat sekitar agar Kota Kediri lebih dikenal sebagai salah satu kota budaya dan kota wisata. Ya. Apalagi Iya. konsepnya Kediri ngangeni. Kediri ngangeni pas itu ya. Oke. Pak Wahyu, Nggih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sama-sama kehadiran Pak Lurah. panjenengan Nggih. di sela-sela kesibukan yang luar biasa Nggih. bisa hadir di podcast Senari Nggih. pada hari ini. Nggih, sama-sama. Mudah-mudahan Bapak sehat dan salam untuk keluarga. Nggih, terima kasih. Nggih. Oke. Pemirsa Senari semuanya, terima kasih sudah bersama kami dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan dengan Pak Wahyu dari awal hingga akhir bisa memberikan manfaat, memberikan